من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله كثيرا أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada intinya kita berucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa selalu kita mengucapkan Alhamdulillah, karena memang kalimat puji syukur ini senantiasa kita terus-menerus mengucapkan, sehingga malam hari ini malam ke-27, salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir, kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka salat berjamaah Isya dan juga salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah, ini berkat nikmat sehat yang diberikan Allah pada kita. Mungkin kalau orang yang sakit di rumah sakit nggak bisa Pak kumpul bareng-bareng di sini ya Bu ya, nggak bisa bareng-bareng kumpul di Masjid Darussalam. Begitupun kita dikasih nikmat hidup sama Allah. Orang mati pun nggak bisa kumpul di sini orang mati. Makanya kita dikasih nikmat hidup. Salah satunya kita diberikan oksigen. Ini kalau di Surabaya mahal oksigen. Sampai di zaman COVID itu rebutan oksigen. Kalau saat kita mendengar di zaman COVID, oksigen itu mahal. Makanya nikmat hidup yang saat ini kita jalan ini kita juga bersyukur. Alhamdulillah, kita juga masih diberikan nikmat Islam. Nikmat iman, terutama nikmat iman untuk orang-orang Islam, sehingga sesuai dengan kalimat surat Al-Ahzab 183, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita masih di sini masih diberikan nikmat iman, sehingga kita masih bisa bersama-sama kumpul di masjid tercinta Masjid Darussalam. Mungkin kalau yang tidak beriman saya nggak tahu, mungkin ada di masjid yang lain, tapi kita di sini masih bersama-sama dengan nikmat iman yang diberikan Allah, masih bisa berkumpul di dalam Masjid Darussalam. Alhamdulillah kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Salah satunya tadi kita hanya mengucapkan Alhamdulillah. Senantiasa kita mengucapkan Alhamdulillah. Bukan hanya itu saja, kita juga disuruh bersyukur dengan cara apa? Dengan cara senantiasa beribadah. Jadi memang kita bersyukur ini tidak henti-hentinya, karena la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita bersyukur maka kita dikasih terus tambah nikmat sama Allah. Insya Allah Allah kasih terus nikmat, gak berhenti. Apabila kita kufur nikmat, ya Allah, azab Allah lebih pedih daripada azab yang bisa kita. Dan juga bagaimana cara kita bersyukur, Allah juga senantiasa mengajarkan kita dalam surat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi peran manusia, diciptakan manusia itu jelas sekali Allah menyebutkan dalam wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya, kita garis bawahi, hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu salah satu kita bersyukur kepada Allah, gitu ya. Jadi memang salah satunya adalah beribadah. Banyak sekali ibadah-ibadah yang rasa syukur kita untuk bersyukur kepada Allah. Kita bisa mencintai dengan cara salah satu adalah meneladani Nabi Muhammad, karena tidak ada teladan yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia sempurna yang ada di muka bumi Allah ciptakan. Coba kita bayangkan Pak, Nabi Muhammad ini mulai dari bangun tidurnya aja sampai dia tidur kembali semuanya ibadah.
Apabila kita bisa mencontoh Nabi Muhammad, semuanya adalah ibadah. Begitupun kita di bulan Ramadan ini, insya Allah mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, insya Allah kita ibadah, pahala semua. Yuk kita coba-coba muhasabah. Mulai dari kita bangun tidur, kita baca yang biasa disebut sama Pak Rahman. Kalau misalnya pagi-pagi, Alhamdulillah, Pak Rahman, ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, itu salah satu doa yang Nabi sebutkan bahwa kita setelah bangun tidur. Itu kalau kita tidur itu ibadah, pahala. Jadi memang dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali sebenarnya adalah pahala, ladang pahala buat kita. Apalagi di bulan Ramadan, mulai dari kita sahur sampai kita buka full adalah ibadah. Dan di dalamnya kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan sunnah-sunnah yang lain. Maka saya bilang kalau misalnya Nabi Muhammad adalah tauladan yang memang tidak bisa disamakan dengan orang-orang di muka bumi, adalah benar adanya. Jadi sesuai dengan laqad kana lahum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang surat Al-Ahzab itu enggak bohong. Jadi sampai orang mulai pun sampai bingung kalau misalnya disebut ya. Sampai bingung orang sana itu. Sampai pakai sendal aja di dalam Islam itu ada sunnahnya, harus kaki kanan dulu. Masuk masjid harus kaki kanan dulu. Allahumma ftah li abwaab rahmatik dengan bacaannya. Keluar masjid dengan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi alhamdulillah apabila kita semua melakukan hal-hal ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan, kita berlipat-lipat. Makanya yuk semua di akhir Ramadan ini, di 10 malam terakhir, tetap kita lebih kuat lagi untuk beribadah. Kita lebih kuat lagi untuk iktikaf, apalagi malam 27. Kita nggak tahu Bu, Pak, kemarin katanya kita 25 adalah Lailatul Qadar. Kita nggak tahu karena teman-teman Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita tetap menjemput Lailatul Qadar. Malam 21, 23, 25, 27, 29, terutama malam-malam ganjil. Disebutkan dalam hadisnya adalah 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Jadi tetap kita di malam 27 ini tetap kita melaksanakan baik mandiri ataupun nanti bersama-sama, itu tetap kita melaksanakan iktikaf. Tetap dilaksanakan iktikaf sampai bulan 7 udah sekian sampai terakhir. Karena memang dalam hadisnya adalah kita 10 malam terakhir tetap kita jemput Lailatul Qadar. Demikian sebagai muhasabah diri, bareng-bareng kita bercermin introspeksi diri. Ibu-ibu, bapak-bapak semua introspeksi diri. Saya juga selalu untuk introspeksi diri. Apa nih yang setelah kita lakukan selama bulan Ramadan? Karena kalau ada yang kurang di bulan Ramadan ini, insya Allah kalau kita berlibur panjang, berarti kan Ramadan tahun depan kita lengkapin. Oh, kita ternyata kurang nih, Ramadan ini ternyata nggak nyampe 1 juz atau baca Qurannya kurang. Oh, berarti kita tutupin di Ramadan berikutnya. Tapi jangan gara-gara kita mau baca Quran di Ramadan berikutnya tiap harinya nggak ingat Quran, itu juga salah. Jadi yang seperti kemarin juga disampaikan sama ustaz-ustaz yang lain, kita tetap di sini adalah madrasah Ramadan. Jadi harapannya kita lulus dari Ramadan, kita dengan tadinya membaca Al-Quran, tetap kita laksanakan membaca Al-Quran. Jadi lulus atau tidaknya seseorang di bulan Ramadan itu adalah kita melihat nanti kata ustaz kita adalah di Syawal. Apakah kita masih tetap bisa berkumpul seperti ini? Kan gitu ya. Apakah kita masih bisa membaca Al-Quran bersama-sama? Jadi bukan hanya di bulan Ramadan kita berkumpul bersama di dalam masjid, kita membaca Al-Quran. Jadi laris-manis Al-Quran yang ada di kanan kiri, bukan. Tapi setelah Ramadan ini adalah kelulusannya kita lihat pada saat di bulan Syawal. Apakah kita tetap istiqomah? Dan menjalankan membaca Al-Quran, istiqomah kita salat berjamaah, apalagi laki-laki wajib hukumnya kita misalkan kita salat berjamaah di dalam masjid. Insya Allah di dalam zaman Rasulullah itu kalau bisa di zaman dulu Pak, kalau boleh tahu, kalau kita cerita kita dibakar Pak, kita dibakar di rumah satu-satu untuk datang ke masjid untuk salat berjamaah. Sekarang alhamdulillah kita nggak bakar-bakarin, tapi kita tetap istiqomah
sini salat berjamaah bersama-sama. Alhamdulillah jamaah Darussalam, insya Allah jamaahnya selalu beribadah Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.